Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan dengan judul Induksi Rules dan Case-Based Reasoning. Kelompok 4 yang beranggotakan yaitu Asmaul Aziz, Indri Widiana, dan Teddy Prasmawan. Di sini saya ingin menjelaskan pengertian dari Induksi Rules. Induksi rules adalah proses menemukan pola atau aturan logis dalam menggunakan pendekatan induktif. Pada metode ini, aturan dibentuk berdasarkan pengamatan contoh-contoh spesifik dalam data hingga menghasilkan kesimpulan umum. Induksi rules banyak digunakan dalam data mining, machine learning, sistem berbasis aturan, ataupun rule-based system. Tujuannya adalah untuk menghasilkan pengetahuan yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan ataupun prediksi. Langkah-langkah penggunaan induksi rules. Pertama, pengumpulan data. Pada tahap ini dilakukan pengambilan data historis atau hasil observasi yang berisi atribut label tertentu. Data inilah yang akan menjadi dasar pembentukan aturan. Kedua, pencarian pola. Data dianalisis untuk menemukan pola, hubungan, atau keterkaitan antara atribut. Tujuannya adalah mengidentifikasi struktur atau kecenderungan yang muncul dari data. Ketiga, pembentukan aturan. Pola yang ditemukan kemudian diterjemahkan menjadi aturan logis atau matematis. Aturan ini dapat digunakan untuk pengambilan keputusan, klasifikasi, maupun prediksi. Berikut konsep dasar induksi rules. Dalam induksi rules, hubungan sebab akibat atau kondisi keputusan digambarkan dalam bentuk aturan logis if-then. Aturan ini terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama adalah kondisi ataupun if, merupakan syarat premis atau keadaan yang harus terpenuhi sebelum sesuatu keputusan dapat diambil. Kedua, tindakan atau konsekuensi ataupun then, merupakan hasil keputusan atau aksi yang dilakukan ketika kondisi pada bagian if terpenuhi. Berikut keterangan singkat dari presentasi aturan dalam bentuk logika proposisional. Dalam induksi rules ataupun if-then dapat dipresentasikan menggunakan logika proposisional. Pendekatan ini mengekspresikan aturan sebagai formula logika yang terdiri dari proposisi, pernyataan yang hanya memiliki dua nilai, benar atau salah. Operator logika seperti and. Kedua kondisi harus benar. Not, negasi atau kebalikan dari kondisi. Implikasi, jika kondisi A benar, maka hasil B berlaku. Representasi ini memudahkan untuk dibaca secara logis dan digunakan dalam sistem berbasis aturan maupun algoritma machine learning. Oke, berikutnya akan dilanjutkan dengan teman saya bernama Teddy Prasmawan. Kriteria utama induksi rule. Yang pertama, keakuratan atau accuracy. Aturan yang baik harus memiliki tingkat keakuratan tinggi. Artinya, aturan tersebut dapat memprediksi hasil atau hubungan antara kondisi if dan konsekuensi then secara tepat berdasarkan data pelatihan. Kedua adalah generalisasi. Aturan harus cukup umum untuk dapat diterapkan pada data baru di luar pada pelatihan. Aturan yang spesifik hanya cocok untuk data pelatihan dan tidak efektif untuk data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Yang ketiga, komprehensibilitas. Aturan yang baik harus mudah dipahami oleh manusia. Aturan yang sederhana, jelas, dan tidak terlalu kompleks lebih mudah diinterpretasikan, terutama oleh pengguna non-teknis. Komprehensibilitas penting untuk memastikan aturan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan praktis dan membantu menjelaskan alasan dibalik suatu prediksi atau hasil. Ada kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan, menghasilkan pengetahuan yang eksplisit dan mudah dipahami oleh
dalam bentuk aturan if-then yang dapat dibaca manusia. Yang kedua, efisiensi dalam eksekusi karena rule yang dihasilkan biasanya kompak dan dapat diproses dengan cepat. Untuk kekurangan, membutuhkan data training yang besar dan representatif untuk menghasilkan rule yang akurat. Rentan terhadap overfitting jika rule terlalu spesifik atau underfitting jika terlalu general. Proses learning bisa kompleks dan memakan waktu terutama untuk domain yang rumit. Di sini ada contoh kasus induksi rule. Ada 3 kasus. Dalam tabel ada tabel penghasilan, status kerja, riwayat kredit, dan keputusan. Untuk rule dari kasus 1, penghasilan tinggi, untuk status kerja tetap, riwayat kredit baik, dan keputusan layak. Rule 1, if penghasilan sama dengan tinggi and riwayat kredit baik dan keputusan layak. Untuk penjelasan dua faktor tersebut, cukup domain untuk memutuskan layak. Untuk rule dari kasus 2, if penghasilan sama dengan rendah and riwayat kredit buruk dan keputusan tidak layak. Nah, kita ke materi case-based reasoning. Case-based reasoning atau CBR adalah pendekatan kecerdasan buatan yang bekerja berdasarkan analogi dan memori manusia, di mana solusi untuk masalah baru dicari dengan menggunakan pengalaman dari kasus sebelumnya. Inti dari metode ini adalah belajar dari pengalaman untuk mengatasi permasalahan baru yang memiliki karakteristik serupa dengan masalah yang pernah diselesaikan sebelumnya. Untuk penjelasan berikutnya saya serahkan kepada Asmaul Aziz. Baik, terima kasih tadi Pak Asmawan. Di sini saya akan melanjutkan di halaman berikutnya. Peran penting CBR dalam mengambil keputusan. Yang pertama, efisiensi solusi. Tidak perlu membangun solusi dari awal, cukup menggunakan atau memodifikasi solusi yang ada. Yang kedua, pembelajaran berkesinambungan. Sistem dapat berkembang seiring waktu dengan belajar dari kasus-kasus baru. Dan yang ketiga, kemampuan adaptasi. Solusi dapat diadaptasikan sesuai dengan keputusan dari kasus tertentu. Komponen utama CBR. CBR sangat bermanfaat karena solusi tidak perlu dibuat dari awal. Sistem juga terus belajar dari setiap kasus baru, sehingga menjadi semakin cerdas seiring waktu. CBR memiliki beberapa komponen utama, yaitu 1. Case base, tempat menyimpan kasus lama. Kedua, case matching engine untuk mencari kasus yang paling mirip. Ketiga, retention engine yang menyimpan kasus baru. Dan keempat, solution repository yang menyimpan solusi adaptif. Semua komponen ini memastikan proses pencarian dan penyesuaian solusi berjalan efektif. Tahapan proses CBR. CBR memiliki 4 tahapan utama, yaitu yang pertama, retrieve, yaitu mencari kasus yang mirip. Kedua, reuse, menggunakan solusi dari kasus tersebut. Ketiga, revise, mengevaluasi dan memperbaiki solusi. Dan keempat, retain, menyimpan pengalaman baru ke dalam basis kasus. Metode ini digunakan dalam berbagai bidang seperti medis, untuk diagnosa penyakit, perbankan untuk evaluasi kredit, dan manufaktur untuk memperbaikan mesin. Dengan proses tersebut, CBR menjadi metode yang efisien dan sangat adaptif untuk pengambilan keputusan. Demikian pemaparan dari kelompok kami.
mengenai induksi rule dan case-based reasoning. Semoga materi yang kami sampaikan dapat menambah pemahaman kita semua tentang bagaimana kedua metode ini bekerja dalam sistem berbasis pengetahuan serta perannya dalam membantu pengambilan keputusan. Kami menyadari bahwa penjelasan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami sangat terbuka untuk kritik, masukan, maupun pertanyaan agar materi ini dapat lebih berkembang dan bermanfaat. Terima kasih dan atas perhatiannya dan waktu yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.